Ketemu lagi Pak Y.F. Sukasno. Wah. Selamat siang. Anggota DPRD yang terpilih kembali. Sudah berapa kali ini? 5. Wah, 5 kali. Hebat melayani rakyat warga Surakarta. Ya, ini Om Begawan pengen ngobrol nih sama Pak Y.F. Sukasno. Potensi politik secara nasional semakin menghangat ini. Mendekati Pilkada serentak pada tanggal 27 November yang akan datang. Dan tanggal 22 September ini akan ada penetapan seluruh calon baik wali kota, bupati, dan gubernur untuk ditetapkan sebagai calon untuk berkontestasi. Nah, ada fenomena yang cukup menarik, Pak Kasno, yang nanti perlu diobrolkan, dijawab. Semoga bisa menjadi sebuah pemahaman kepada masyarakat seluruh Indonesia, tentunya karena Surakarta ini, kota Solo ini adalah barometer politik nasional. Sehingga ketika ada kejadian yang fenomenal, yang menasional, Solo ini menjadi representasi dari kejadian politik secara nasional. Ada fenomena seperti ini. PDIP ini seolah-olah sendirian dan dikeroyok oleh banyak partai yang menamakan dirinya Koalisi Indonesia Maju Plus gitu loh. Tapi bukan plus panti pijet ini, tapi plus kumpulan dari partai politik. Nah, bagaimana cara untuk memberikan semangat dorongan kepada kader yang akan berkontestasi? Artinya pesan ini juga disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa kontestasi ini fokus pada calon pertama. Yang kedua tentunya kader PDI Perjuangan sendiri yang harus diberikan pemahaman. Di PDIP sendiri kan ada tegak lurus, lalu setia kepada Mbak Megawati. Ini satu pertanyaan pertama dulu. Dalam proses pencalonan khususnya di kota Surakarta, dan ini sepertinya berita ini menasional, dan sudah beberapa kali saya kupas dalam channel kami di Ngompol itu tentang Gusti Mangkunegoro ke-10, yaitu yang sering dikenal oleh masyarakat Gusti Bre itu. Awalnya memang publik itu sepertinya Gusti Bre mau maju sebagai calon wali kota di Surakarta, tapi ternyata nggak jadi, entah karena mungkin ada persoalan internal dan sebagainya. Tapi yang ingin kami tanyakan, di Solo ini kan ada 2 keraton, yang satu Kasunanan dan Mangkunegaran, dan dua-duanya punya sebuah junjungan. Yang pertama Gusti BI, kalau orang mengatakan Gusti Sampeyan dalem ingkang sinuwun dan Gusti Mangkunegoro ke-10. Ada hal aneh yang saya lihat di situ. Mangkunegaran ini kan bagian dari sebuah lembaga yang memberikan keteladanan, sumber budaya, sumber etika dan teladan bagi masyarakat khususnya Jawa dan terkhusus di Surakarta. Dan Sabdo Dalem itu kan untuk semua kawulo. Artinya Mangkunegaran dan Sinuwun di Kasunanan itu memberikan hak yang sama kepada masyarakat atau memberikan perlindungan yang sama. Orang Bancinde Banciladan kan gitu. Nah, kemarin ada fenomena Mangkunegaran dipakai untuk pos pemberangkatan salah satu calon. Ini kan saya melihat, wah ini ada apa? Dan sekaligus Gusti Mangkunegoro ke-10 itu menghantar sampai ke Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta. Wah ini, nah ini memandang
fenomena ini seperti apa? Dan saya dengar Pak Y.F. Sukasno itu mau ketemu ini sama Gusti Mangkunegoro ke Solo. Dan saya dengar-dengar nih, saya telisik nih. Dan kepada si Sinuwun juga. Kira-kira apa yang mau disampaikan Y.F. Sukasno sebagai seorang anggota dewan dan kader ketua tim pemenangan PD Perjuangan untuk masalah ini? Ya, Solo, kami PD Perjuangan kan wong Jawa, Mas. Ya, Jawa. Yang ngopo nggih? Yang mendirikan pertama kali kota raja di sini itu adalah sampean dalem ingkang Sinuwun Sri Susuhunan Pakubuwono. Ya. Sekarang ingkang lenggah jumeneng kaping pinten? 13. Ya. Kami sampun matur dengan beberapa punggawa keraton atau petinggi keraton gitu ya? Untuk sowan sudah diagendakan waktu. Nanti kami pasti sowan. Ya, karena beliau itu ya yang punya Solo. Oh iya, yang punya Solo. Ya, waktu dulu ada yang namanya Kiai Solo. Ini desa Solo. Ya, ya. Terus waktu Kartosuro geger bedah boyongan ke sini, maka dibeli dan jadilah Kutorojo Surakarta Adiningrat. Kami pasti sowan. Kami mau minta doa restu dan sudah dijadwalkan. Tapi belum ketemu. Kapan mau ketemu? Ini sebentar. Yang mau disampaikan hanya minta doa restu saja? Ya, minta doa restu itu sudah hal yang sangat luar biasa, Mas. Ya kan? Kami minta doa restu. Tidak mengklarifikasi tentang peran Mangkunegoro kemarin? Kalau Gusti Mangku kami juga sudah minta waktu. Oh ya. Dan oleh Gusti Mangku sudah diberi waktu untuk kami bisa sowan. Oh ya. Ya kan? Ya paling tidak ada Kasunanan dan ada Kabupaten Mangkunegaran ini kan sebetulnya tok sumbering budaya Jawa. Betul, tauladan etika budaya dan juga unggah-ungguh itu sumbernya dari dua keraton ini. Bahkan rakyat itu zaman dulu kalau loro lopo, pagebluk, nangisnya ya karo ratu. Iya. Nah, ini saya coba ke sampean dalem ingkang Sinuwun. Di Mangkunegaran pun juga Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegoro ingkang jumeneng kaping sedoso. Sedoso itu 10. Gitu, kaping sedoso. Niku kagunganipun sedaya kawula. Iya, iya. Iya kan. Untuk sumbering budaya. Imut Tebu Sahuyun. Imut Tebu Sahuyun. Pasti beliau. Iya, paham. Artinya begini, kalau memang Gusti Mangkunegoro. Saya biasa nembang Wedotomo dan sebagainya. Kalau suwan saya tembang. Artinya begini, Pak Y.F. Sukasno. Gusti Mangkunegoro ke-10 itu seorang adipati. Ya. Dan mempunyai peran sama di semua kawulo itu. Melindungi semua kawulo tanpa beda-bedake. Berarti Gusti Mangkunegoro harusnya netral. Semua punya hak. Semua masyarakat kan punya hak karena undang-undang betul, siapapun. Betul. Itu kalau masyarakat biasa. Nah, tapi ini gitu. Beliau itu pengageng puro. Iya. Gitu. Dan beliau disuyuti sedaya kawula. Kalau sampun dipun aturaken sudah disampaikan ora ana bancindi. Banciladan. Artinya netral. Harusnya netral. Pendapat saya atau wajib netral. Kalau beliau itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ingkang jumeneng kaping sedoso menika nuwun sewu nglenggahaken ingkang leres ngaten menika. Harus netral. Nah, dengan fenomena sekarang ini atau kejadian sekarang ini bahwa Gusti Mangkunegoro ke-10, saya melihat loh dari kacamata seorang begawan Hari Duta itu masih ada kesan cawe-cawe. Bahkan yang saya muter di kota Solo ini banyak baliho-baliho yang ada di jalan itu ada
foto calon itu dengan Gusti Mangkunegoro. Kenapa Gusti Mangkunegoro tidak memanggil kedua calon itu untuk semua diberikan dukungan? Nah ini bagaimana pendapat seorang Y.F. Sukasno sebagai badan pemenangan pemilu dari calon yang akan diusung? Mangke menawi kula sampun sowan, coba saya ingin bertanya. Nah, perlu disampaikan atau diklarifikasi. Amargi menapa? Kalau wau bahwa kalau itu jumeneng, iya. Apakah itu yang di Kasunanan itu adalah semuanya, ngayomi semuanya dan sebagainya. Wedi kula ngenten nih, yang ditakutkan apa kira-kira? Kekhawatiran saya, kula menang. Iya. Kula menang. Jago kula menang. Gitu. Misalnya nanti setelah terjadi. Bukan misalnya, saya yakin jago kula menang. Oh. Karena ada sebuah percaya diri. Rakyat Solo sudah paham betul. Ya. Nah, terus piye? Raosipun, rasanya seperti apa? Jika dia tetap masih cawe-cawe dengan salah satu calon atau mendukung salah satu calon dan akhirnya kalah misalnya. Monggo dipun penggali. Gitu. Gitu. Itu kepada Gusti Mangkunegoro. Iya. Kalau dengan Sinuwun, Pak Kupon? Oh, pengestoni kula nyun dipun pengestoni jago kula mimpang Sinuwun. Enggak, kira-kira masih jejer sebagai seorang raja yang memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa dia tidak akan banci London. Panjenengan selama percaya ini itu? kami melihat di Kasunanan kan enggak. Tidak seperti Gusti Mangkunegoro ke-10 ya kelihatannya. Ya kan? Dan tidak terseret-seret dalam politik. Masih kunjering budaya Jawi di sana. Ngerengkuh sedaya kawula. Ya. Ya kan? Mbok menawi beliau menggalih kabeh kawulaku. Wis aku ra rono rene. Sing rene njaluk pengestu tak pengestoni kan ngoten. Iya. Oke, ini jadi masyarakat biar tahu jangan bahwa loh, masyarakat Kota Solo sudah gereneng-gereneng loh. apa kira-kira yang menjadi pembicaraan di wedangan di warung-warung tentang permasalahannya apa kira-kira menurut panjenengan? Umpamanipun ini apa ini terkait dengan ingkang jumeneng kaping 12 niki. Masyarakat banyak yang ngrasani. Ini Pura Mangkunegaran loh, bukan posko partai loh. Ya kan? Pura Mangkunegaran bukan posko partai. Bukan posko partai. Makanya tadi saya tanyakan, kenapa Pura Mangkunegaran dipakai untuk pos untuk pemberangkatan itu? Makanya saya tanyakan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kredonya Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara yang ke-10. Oh, yang Sambernyowo. Nah, Saboyo Mukti, Saboyo Mati. Artinya kabeh sama dalam kedudukan. Kalau kita meraih kemakmuran dan lain kita harus mari kita berjuang bersama. Tidak pada posisi rono rene. Gitu. Betul. Jadi dan itu Saboyo Mukti, Saboyo Mati ibaratnya seperti tebu sahuyun. Tebu sahuyun itu tebu yang sudah dipangkas, gerombol di bawah masih di tanah itu akan hidup. Terus. Betul. Semangat itu yang harus dijaga. Ya. Nah ini harusnya Gusti Mangkunegara ke-10 itu kan paham hal-hal seperti ini. Karena dia sudah didudukan sebagai Sinuwun Dalem di Mangkunegaran. Kira-kira nih menurut Pak Y.F. Sukasno, Gusti Bre ini kok berani begitu atau nekat? Kalau saya katakan nekat loh itu. Kira-kira ada tekanan nggak dari pihak lain kepada Gusti Bre ini atau Gusti Mangkunegara ke-10 ini? Kalau nggak ada tekanan kelihatannya kalau dia paham permasalahan unggah-ungguh aturan angger-angger Mangkunegaran itu harusnya kan dia tahu tidak memihak kepada salah satu calon atau menjadi terseret-seret dalam politik praktis. Ada tekanan nggak kira-kira menurut panjenengan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Coba nanti kalau sowan saya tak matur. Nah ini menjadi salah satu sangu kepada Pak Yesus kan untuk mengklarifikasi. Kok sebegitu beraninya? Gitu. Artinya kalau Gusti Mangku kersa foto kalih mereka ya foto sini ya harus mau gitu. Kalih Pak Teguh Gage ya kersa foto. Ya. Nek
kersa tindak melampah blusukan kalih mriku, kula sebagai ketua tim pemenangan ngaturi beliau untuk tindak dengan teguh gage ya. Oh, monggo Ya, harus kula mau. dherekaken. Wonten niku. Ya. Tapi dari awalnya Pak Y. Sukasno, saya melihat Mangkunegoro ini kan ada revitalisasi kemarin. Dibangun begitu indahnya. Dan juga lokasi Keraton Mangkunegoro dipakai untuk mantu. Ya. Dengan dipakainya Keraton Mangkunegaran untuk mantu kemarin oleh keluarga Pak Presiden Jokowi, ini apakah Gusti Mangkunegoro itu yang saya katakan tadi pekewuh atau ada hutang budi karena Keraton Mangkunegaran dibangun, direvitalisasi, dibuat bagus? Menurut panjenengan seperti apa? Apakah ini ada sebuah hutang budi dari keluarga Jokowi dengan Mangkunegaran sehingga Mangkunegaran keraton yang begitu harusnya sangat punya aura yang sangat mistis yang perlu dihormati, sekarang jadi jak-jakan. Kadang-kadang malah relawan jak-jakan di sana itu orang kajen. Ini menurut jenengan seperti apa ini? Jadi kalau kaitannya dengan Revitalisasi, ya. saya nggak tahu pasti, tapi Ya. kalau mendengar berita-berita kemarin kan itu dari kementerian. Kalau dari kementerian berarti APBN. Oh, APBN. Kalau APBN, Atau itu sebagai cagar budaya? lah kalau APBN, bangunan cagar budaya itu pemerintah pusat punya kewajiban untuk memelihara, melindungi dan sebagainya. Artinya apa? Anggaran APBN itu wajib ke bangunan cagar budaya. Ini kalau saya baca berita, saya nggak tahu pasti, tapi beritanya kan dari Seperti kementerian. itu, ya. Termasuk dari APBD provinsi, termasuk APBD kota. Kami juga memberikan, Mas. Dari Walaupun, DPRD, ya. Ya karena APBD kota kan nggak besar. Kami berikan hibah ke Mangkunegaran. Jadi kalau itu kaitannya pertanyaannya adalah apakah hutang budi, ya enggak lah. Kalau itu APBN loh ya. Artinya Ya kan? memang itu kewajiban pemerintah Kewajiban. untuk membangun Keraton Mangkunegaran. Tidak gitu. hanya Mangkunegaran, semua bangunan cagar budaya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten punya kewajiban. Kewajiban loh, Mas. Iya. Ya kan? Lah, kalau persoalannya adalah apa ya? Dipakai untuk mantu, Bahkan sekarang dipakai untuk pos calon gitu. jadi begini loh, Puro Mangkunegaran itu kan masih dipakai jujukan untuk para kawula itu kalau malam Ya. itu jalan ngitari puro, Mas. Dengan topo bisu. Lah, terus pemirsa se-Indonesia mungkin belum tahu ya bahwa puro itu dianggap sesuatu yang lebih, sehingga kalau orang Solo itu sering prihatin Iya. berdoa sambil berjalan di malam hari itu muteri puro itu dengan berjalan tanpa bicara atau terkenalnya dengan topo bisu. Ya. Sepengetahuan Pak Y.F. Sukasno, pratelan atau angger-angger aturan di Puro Mangkunegaran itu kan khusus gitu ya, tidak buat untuk umum gitu loh. Nah, bagaimana dengan dipakainya tempat itu untuk mantu? Apakah seorang presiden bisa dianggap sebagai raja sehingga boleh menggunakan tempat itu untuk resepsi pernikahan itu? Ya, Sepengetahuan Mas Pak Kasno aja lah. saya kalau angger-anggernya nggak tahu, Mas. Ya. Tapi kalau mantunya di situ ya baru tahu ini. Yang belum nggak usah. Kecuali memang itu keluarga Mangkunegaran. Jadi Puro Mangkunegaran kan berbeda dengan gedung pertemuan. Ya, Gedung betul. pertemuan kan memang Disewakan untuk diadakan resepsi gitu. secara untuk resepsi dan sebagainya. Kalau menurut pribadi
Pak Y.M. Sukasno itu bener nggak dipakai? Bisa dipakai bener nggak? Kan Pak Y.M. Sukasno saya lihat kan sering tirakat dan belajar tentang peratelan-peratelan Mangkunagaran juga gitu. Orang Topo Bisu itu mutari itu kok. Artinya itu kan tempat yang memang disakralkan gitu ya. Peninggalan apa ya? Peninggalan Raden Mas Said Sambernyowo. Kan gitu. Iya, iya. Artinya memang dianggap itu masih sakral, memang harus tempat yang memang disakralkan, dihormati, dan menjadi sumber dari sumber budaya dan sebagainya. Dan itu menjadi tidak sekedar sekarang kan tidak sekedar menjadi miliknya keluarga Mangkunegaran, tapi sudah masyarakat luas. Masyarakat khususnya luas Surakarta. Kan Rumongso Andarbeni, iya kan? Artinya ya tinggal patut nopo mboten itu digunakan. Nah, Gusti Bre atau Gusti Mangkunegara ke-10 itu kan ada kedekatan sangat dekat dengan anak-anak presiden, khususnya Kaisang atau Gibran lah. Nah di Solo itu saya lihat ada Sopi. Oh iya. Ya Sopi tahu Mas tahu Sopi. Kemarin ada peristiwa atau apa ya, tindakan yang mungkin kurang begitu menteladani masyarakat. Kaisang naik private jet dan sebagainya. Nah, seberapa pengertian Mas Y.M. Sukasno tentang masalah-masalah ini? Private jet yang ditumpangi oleh Kaisang dan nanti bisa sampai ke Fufu Fafa juga. Apa itu? Mungkin Pak Y.M. Sukasno belum tahu ini. Belum tahu. Sopi yang ada di Solo pasti Mas Y.M. Sukasno tahu ya. Loh. Apa ini hubungannya Sopi dengan anak-anak presiden? Sepengetahuan Mas Y.M. Sukasno, supaya masyarakat se-Indonesia paham. Saya ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta. DPRD Kota Surakarta. Sopi itu kerjasama dengan STP. STP itu mitra kerja saya. Jadi saya tahu betul persoalan Sopi yang di Solo. Iya, iya. Tapi MOU-nya seperti apa, saya tidak tahu. Kenapa seperti itu? Ya. Ada apa? Kenapa karena tidak? Kita minta waktu apa ya, Direktur STP kita minta juga memberikan jawaban tidak tahu. Ya sudah. Ya kan? Karena itu kerjasama dengan pemerintah Kota Solo, dalam hal ini mestinya kan wali kota, dan saat itu wali kota Mas Gibran. Ada MOU, ya kan? Tapi DPRD nggak tahu secara detail MOU-nya seperti apa. Oke lah, oke Mas. Terus yang lain-lain ya. Apalagi? Ya nggak tahu. Yang lain-lain nggak tahu. Termasuk kan ada ini, ada apa? Solo Safari. Oh betul. Kerjasamanya dengan TSTJ. Ya kan, sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan saya juga waktu tanya ke anggota saya juga tidak tahu secara detail MOU-nya seperti apa. Solo Safari dengan TSTJ. Itu ada perdanya, Mas. Oh, ya kalau ini kemarin ya, saya kemarin kembali ke Sopi. Kalau ini ada kerjasama dengan Komisi 3 DPRD Kota Surakarta. Dengan pemerintah kota. Dengan pemerintah kota. Termasuk STP Solo Technopark itu mitra kerja saya. Termasuk Sopi kan? Bukan. Bukan. Sopi enggak. Sopi kan kerjasamanya dengan STP. Oh gitu. Tapi STP mitra kerja. Mitra kerja. Jadi kalau, sama Komisi 3. Kalau diurutkan, saya kan mesti tanya ke STP. Oh iya. Artinya MOU-nya seperti apa? Direktur STP menjawab. Oh iya. Saya tidak tahu. Artinya Sopi tetap menjadi apa ya? Komisi 3 pasti juga paham tentang Sopi ini. Nah kemarin ada janji Mas. Sopi itu akan membuka lapangan pekerjaan 20.000 lowongan itu. Ya. Nah, sudah dengar? Seperti terrealisasi atau tidak? Perkembangannya kami belum menanyakan karena yang dulu MOU yang kita tanyakan itu Pak Direktur kan belum tahu. Artinya memang
belum sampai ke Pak Direktur. Punya hak nggak? Sama dengan wali. Punya hak nggak untuk menanyakan itu? Punya. Nah, tolong ditanyakan ini. Keburu ganti periode toh. Iya. Kan keburu ganti periode. Oh, iya. Dewan. Nanti ditanyakan untuk janji realisasi lowongan kerja 20.000 itu Shopee ini. Ya, kalau memang itu hanya janji-janji omong-omong aja ya, DPRD sebagai lembaga pengawas, lembaga 3 fungsi dewan itu bisa ditanyakan ke sana. Ya, kalau nanti alat kelengkapan sudah terbentuk lengkap, ya kami pasti akan undang untuk rapat kerja. Oke. Dengan adanya fenomena pengeroyokan dari partai-partai ini kepada PDI Perjuangan, dan ini Solo menjadi representasi, Mas. Ada beberapa banyak daerah yang akan terjadi seperti ini, seperti di DKI Jakarta, Jawa Tengah sendiri, dan di Solo. Nah, nanti ada pertanyaan yang lain yang cukup menarik untuk dijawab oleh Pak Y.F. Sukasno. Jadi pengeroyokan itu dimaknai sebagai beberapa partai politik yang bergabung dan ada yang tidak bergabung secara keseluruhan. Dan itu tidak pada semua daerah. Artinya di tempat-tempat tertentu saja. Betul, ya. Dan ternyata pada perkembangannya PDI Perjuangan selalu yakin bahwa keinginannya untuk selalu mengabdi dan melayani masyarakat itu dalam perjalanannya pasti nanti akan mendapatkan simpati. Dan ternyata benar kan? Di beberapa daerah bahkan malah PDI Perjuangan bergandengan dengan partai lain. Contoh kalau di Surakarta atau Solo Raya ini, ya ada Karanganyar dengan Gerindra, ya kan, terus Boyolali dengan PKS, Sukoharjo ada dengan Gerindra dan partai-partai lain, Wonogiri juga. Artinya apa? Artinya kami juga ada yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Kami akhir-akhir ini ada yang bergabung merapat ya. Dan ya sejak dulu sebetulnya kita terbuka siapapun monggo, karena partai kan pada intinya memang untuk membuat masyarakat lebih sejahtera. Kalau itu sama ya monggo. Dan ternyata dalam perjalanan kan kami ada partai buruh, yang PKN, bergabung, ada lagi apa itu Garuda, ya kan. PBB juga merasa nyaman dengan PDI Perjuangan di Solo. Untuk di Solo? Ya, karena calonnya menurut beliau ya harus ini calon yang didukung. Betul. Gitu. Jadi ya kita nggak merasa dikeroyok. Oh gitu. Bahkan dengan partai-partai yang mengusung calon lain pun kami selalu komunikasi. Komunikasi politik kami itu kan diajarkan saat ini untuk sapa, senyum, riang, gembira, menang. Gitu. Jadi itu jadi kami biasa komunikasi dengan Ketua Gerindra, komunikasi dengan Ketua Golkar ini Solo dan partai-partai lain dengan PKS biasa. Nah, apa yang membuat PDI Perjuangan yang ini faktanya memang masyarakat melihat bahwa PDIP memang dikeroyok untuk di Solo loh ya, dan di termasuk Jakarta dan Jawa Tengah gitu. Apa yang membuat PDIP khususnya di Solo dan di beberapa tempat, karena panjenengan bisa merepresentasikan PDIP secara nasional, yang membuat panjenengan percaya diri apa? Loh, ya itu Mas, bahwa kami PDI Perjuangan itu tegak lurus konstitusi, ya kan? Dengan kader-kadernya, para pengurus seperti apa yang harus dilakukan oleh PDI Perjuangan? Ya sama, itu kita sampaikan kepada kader di tingkat basis, mulai dari anak ranting, PAC, dan kami di DPC, dan itu sama di Indonesia. Kami tim pemenangan kan selalu diundang ke DPP. Untuk berkonsultasi diberi masukan. DPP menyampaikan apapun kami akan laksanakan. Jadi apa yang kami lakukan ini sama di Indonesia. Artinya sapa, senyum, riang, gembira, menang itu. Sapa,
kita harus menyapa, Mas. Ya. Ya kan? Oh, ini berbeda, enggak masalah. Perbedaan tidak harus menghentikan saling sapa. Sapa. Ya kan? Senyum? Ya, kita harus tersenyum dengan siapapun. Oh, kita beda tidak harus menghapus senyum. Oke. Riang? Riang kita harus selalu bergembira bahwa pilkada ini bukan sekedar kekuasaan, ya kan? Bukan sekedar bagi-bagi sembako. Kalau orang Solo ngomong nyogok, ya kan? Bukan persoalan itu, tapi memberikan masyarakat juga tentang pendidikan politik yang baik, santun, demokrasi yang punya aturan dan sebagainya. Nggak sekedar menang, Mas. Gembira? Ya. Sama dengan riang? Enggak, riang kan berbeda. Kita selalu riang. Gembira, semua harus ikut gembira menikmati pilkada ini. Ya kan? Dan gamenya? Gamenya kalau kita sudah bersama-sama menyatu, PDI Perjuangan yakin kami akan mendapat kemenangan. Dan itu seluruh Indonesia seperti itu? Iya, karena koalisi kami itu dengan rakyat. Dengan rakyat. Iya kan? Oke. Berarti PDI Perjuangan Solo dan di berbagai daerah tetap percaya diri untuk bisa memberikan warna dalam kontestasi secara nasional serentak ini. Saya kira cukup kita omong-omongan. Sudah hampir setengah jam kita. Terima kasih Matur Nuwun diberi kesempatan. Sampaikan sedikit, Mas, kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pilkada serentak untuk tanggal 27 September nanti. Pesannya seperti apa? Apakah yang tadi riang gembira tadi sampaikanlah kepada masyarakat supaya bisa paham mengikuti pilkada seperti apa sesuai dengan keinginan PDIP secara pribadi. PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum telah menyampaikan untuk pilkada serentak seluruh wilayah di Indonesia ini dengan sapa, senyum, riang, menang. Artinya pilkada itu tidak sekedar mencari atau mempertahankan kekuasaan, sehingga kalau mempertahankan kekuasaan segala cara dilakukan. Enggak. PDI Perjuangan tidak mengajarkan seperti itu, tetap taat konstitusi, tetap taat aturan, membuat demokrasi ini menjadi baik, masyarakat menjadi cerdas. Ya, terima kasih. Sukses. Sampai ketemu di lain kesempatan.